Halo semuanya, tahukah kamu? Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton mengadakan konvensi di tahun 1848 sebagai awal mula gerakan feminisme dan kesetaraan gender. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai dimensi hubungan antar kelompok, karakteristik khusus atau partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Ayo kita mulai! Aku Erlina Sutansyah, yuk kita belajar tentang karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Di dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok. Kelompok-kelompok ini saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Menurut Kamanto Sunarto, dalam hubungan berkelompok terdapat berbagai macam dimensi. Di antaranya dimensi sejarah, dimensi institusi, dimensi gerakan sosial, dimensi perilaku kolektif, dan dimensi sikap. Kita bahas satu persatu yuk! Yang pertama adalah dimensi sejarah. Dilihat dari dimensi sejarah, setiap hubungan antar kelompok mengarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Hubungan ini menimbulkan stratifikasi etnis, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Nah, stratifikasi etnis dapat terjadi apabila di dalam masyarakat muncul etnosentrisme, persaingan, dan perbedaan kekuasaan. Stratifikasi jenis kelamin terkait dengan industrialisasi, yaitu pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang semakin jelas dan terperinci. Stratifikasi usia terkait dengan kekuasaan, hak istimewa, dan prestise yang dimiliki individu sejak beranjak dewasa hingga menjelang tua. Dengan bertambahnya usia, maka kekuasaan, hak istimewa, dan prestise umumnya semakin berkurang. Selanjutnya, dimensi institusi. Dilihat dari dimensi institusi, hubungan antar kelompok dapat berupa institusi politik dan ekonomi. Dalam masyarakat, institusi dapat memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok, serta menghilangkan pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dimensi institusi ini lebih bersifat birokratis dan tidak ada hubungan antar personal. Nah, selanjutnya adalah dimensi gerakan sosial. Dilihat dari dimensi gerakan sosial, hubungan antar kelompok sering melibatkan gerakan sosial. Gerakan sosial ini dapat diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun mempertahankan keadaan. Contohnya adalah gerakan perempuan dan ibu yang menentang kekerasan pada anak. Lalu dimensi perilaku. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar kelompok terwujud dalam interaksi dengan anggota kelompok lain. Salah satu bentuk perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi yang ditujukan pada anggota berbagai kelompok. Hal ini tentu tidak baik, bukan? Karena menimbulkan jarak sosial. Kemudian dimensi perilaku kolektif. Hubungan antar kelompok sering berwujud perilaku kolektif. Perilaku kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang, bukan tindakan individu semata. Dilihat dari dimensi sikap, hubungan antar kelompok sering memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda. Tidak hanya itu, dimensi sikap juga memunculkan sikap partikular atau partikularisme dan eksklusif atau eksklusivisme. Dimensi ini dapat juga memunculkan sikap partikular dan eksklusif. Kita sudah mempelajari dan membahas mengenai dimensi sikap yang dapat menimbulkan partikularisme dan eksklusivisme. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yuk. Apa itu partikularisme dan eksklusivisme? Kita mulai dari partikularisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 5, partikularisme memiliki dua arti, yaitu 1. Sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. 2.
aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus, sukuisme. Menurut Craig Storti, partikularisme berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Orang itu akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-grupnya sebaik yang dia bisa, dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri dengan asumsi mereka akan dilindungi in-group mereka sendiri. Contoh dari partikularisme ini adalah seorang mandor di sebuah perusahaan konstruksi yang hanya mau memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Dalam masyarakat majemuk, terdapat berbagai budaya yang dianut masyarakat. Setiap budaya memiliki tata cara dan cara pandang yang berbeda. Sementara itu, pada masyarakat plural yang anggotanya terdiri atas berbagai profesi atau pekerjaan, akan memiliki status dan peranan berbeda dalam masyarakat. Lalu, apa sih itu eksklusivisme? Menurut Kamus Bahasa Indonesia 5, eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Contohnya, anak orang kaya yang tidak mau bergaul dengan anak lain yang tidak memiliki persamaan latar belakang sosial dan ekonomi yang sama dengan dirinya. Secara sosiologis, cara pandang dan sikap eksklusivisme mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kebudayaannya paling baik dan wajib dipertahankan. Sisi negatifnya, mereka sangat tertutup terhadap pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang progresif. Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan masyarakat tradisional cenderung bersikap eksklusif karena mereka cenderung sulit untuk melakukan perubahan karena faktor isolasi geografis. Sekian dulu pembahasan kita tentang karakteristik partikularisme dan eksklusivisme. Jika kalian belum paham, silakan tanya di kelasmu. Selamat belajar!